Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab bilangan bulat kelas 7, bagian 2 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, memahami inverse jumlah atau lawan suatu bilangan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan bulat. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan salah satunya yaitu garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, maka anak panahnya menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangannya negatif, maka anak panah menunjuk ke arah kiri. Nah, seperti ini. Contohnya, seseorang berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan titik 0. Nah, seperti ini ya yang ada di gambar. Contoh soal, dengan menggunakan garis bilangan, hitunglah hasil penjumlahan berikut. 1 ditambah 3. Nah, di sini sudah disediakan garis bilangan. Pertama, kita berada di titik 0, ya. Kemudian, di sini 1 ini positif. Kalau dia positif, kita ke arah kanan. Nah, ini 1 langkah ke arah kanan. Ditambah 3, artinya kita jalan lagi ke arah kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sampai deh di tujuan terakhir nih. Berarti 1 tambah 3 ini hasilnya 4. Bisa dipahami ya? Kemudian yang B, 5 ditambah min 6. Di sini sudah disediakan garis bilangan. Pertama, kita ada di titik 0 ya, yang ini. Kemudian 5 positif berarti ke arah kanan. Oke, kita jalan sampai ke angka 5. Sini, nah sampailah ke sini, kemudian ditambah min 6. Min 6 ini negatif ya. Kalau negatif berarti kita arahnya ke kiri. Berarti dari min 5 ini kita ke kiri. 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, arahnya ke sini sampai di min 1. 5 ditambah min 6 adalah min 1. Kita lanjut yang C, min 4 ditambah 8. Kita pasang posisi dulu di 0, kemudian min 4. Min 4 ini negatif berarti kita ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya ada di sini. Kemudian ditambah 8, dia positif berarti kita ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, posisinya ada di 4. Maka min 4 ditambah 8 adalah hasilnya 4. Gitu, bisa dipahami ya. Penjumlahan bilangan bulat tanpa alat bantu. Untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan alat bantu, ini dibedakan menjadi 2. Yaitu yang pertama, jika kedua bilangan bertanda sama, maka jumlahkan kedua bilangan tersebut lalu berilah tanda yang sama pada hasil penjumlahan kedua bilangan. Contoh, 244 ditambah 142 sama dengan 386. Ini sudah jelas ya. 244 ini kan adalah positif, bilangan positif. Kemudian 142 ini adalah bilangan positif juga. Nah, sama-sama positif ya, maka hasilnya juga positif. Bisa dipahami ya. Sekarang kita yang B. Min 78 ditambah min 89. Di sini ada min 78, berarti nilai dia adalah bilangan bulat negatif. Ya. Kemudian min 89 ini juga bilangan bulat negatif. Sama-sama negatif ya. Jadi hasilnya juga minus gitu. Minus berapa? Minus 167. 167 dari mana? Dari 78 ditambah 89. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda. Kurangilah bilangan yang memiliki nilai besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Kemudian hasilnya sesuaikan tandanya dengan bilangan yang nilainya lebih besar tadi. Contoh,
65 ditambah min 89 sama dengan min 24. Nah, kita bahas dulu di sini 65 ini adalah positif ya. Kemudian min 89 ini adalah bilangan bulat negatif. Tandanya sudah beda ya, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau tandanya berbeda, tinggal kurangi aja. 89 dikurang 65, hasilnya adalah 24. Kita ikuti bilangan yang terbesar. Di sini 65 dengan 89 tanpa lihat tanda positif negatifnya ya. Ini 65, di sini 89. Nah, lebih besaran 89 kan? Dalam penjumlahan ini 89 ini ada minusnya, ya udah maka hasilnya juga ikutan minus. Kemudian yang B, min 75 ditambah 125. Ini udah jelas. Min 75 ini adalah bilangan bulat negatif, 125 ini adalah bilangan bulat positif. Nah, ini tandanya sudah berbeda ya. Kalau tandanya berbeda, kalian kurangi aja. 125 dikurang 75. Hasilnya berapa? 50. Kenapa 50-nya positif? Kita lihat tanpa lihat tanda positif negatif ya. Kita lihat 75 dengan 125 besaran mana? Besaran 125 kan? Nah, 125 ini adalah bilangan apa? Bilangan bulat positif. Maka hasilnya ya ikutan positif gitu. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat akan berlaku sifat-sifat berikut. Perhatikan, yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup ini adalah hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat itu merupakan suatu bilangan bulat. Min 8 ditambah 5. Min 8 ini bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. Bilangan bulat dijumlah dengan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Hasilnya yaitu min 3. Nah, sekarang kita ke sifat kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Dimana jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Min 8 ditambah 5 sama dengan min 3. Kalau 5 ditambah min 8 ya hasilnya juga sama min 3. Jadi kalau kita balik atau kita tukar posisinya hasilnya tetap sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana A ditambah B ini dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Seperti contohnya 3 ditambah 5 ini 8, 8 ditambah 7 hasilnya 15. Sekarang coba diubah posisi kurungnya ya. 5 tambah 7 berapa? 12. 12 ditambah 3, 15. Hasilnya tetap sama. Seperti itu kalau untuk asosiatif. Sekarang yang terakhir ada sifat identitas, di mana 0 ini adalah unsur identitas pada penjumlahan. Kenapa 0? Karena berapapun angkanya, jika ditambahkan dengan 0, ya hasilnya itu adalah angka dia juga gitu. Seperti misalnya gini, 5 ditambah 0 ya hasilnya 5. 1000 ditambah 0 hasilnya 1000. Maka 0 ini adalah unsur identitas pada penjumlahan. Kita lanjut ke inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Setiap pasangan bilangan saling berlawanan. Bilangan yang satu merupakan lawan bilangan yang lain. Contoh, min 1 merupakan lawan dari 1. Min 2 lawan dari 2. Min 3 lawan dari 3. Min 4 lawannya 4. Bisa dipahami ya? Jadi, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Inverse jumlah lawan dari A ya min A. Inverse jumlah lawan dari min A ya A. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah buka kurung min B. Nah, contohnya yang pertama itu 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 bisa kita tulis dengan 5 ditambah lawan dari nilai 7 ini apa? Min 7. Kalau kita memakai garis bilangan, pertama tadi posisinya pasti ada di sini, ya kan? Di 0. Kemudian kita jalan 5 ke kanan. Sampai 5. Kemudian di sini min 7. Min 7 ini negatif. Kalau negatif ke kiri. Jalanlah ke kiri sebanyak 7 langkah. Oke, berarti sampai di sini. Sampai di min 2. Maka hasilnya 5 ditambah min 7 adalah min 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Min 2 dikurang min 5. Kita bisa tulis seperti ini. Ini min 2 ya, ditambah. Nah, inverse dari min 5 atau lawan dari min 5 apa? 5.
Kita bisa menggunakan garis bilangan. Pertama, kita ada di posisi 0 ya, kemudian min 2 berarti ke kiri sebanyak 2 langkah. Nah, di sini. Kemudian ditambah 5 berarti ke kanan 5 ya. Sampai sini. Nah, hasilnya itu adalah 3. Di sini adalah 3 deh, gitu. Bisa dipahami ya? Pengurangan bilangan bulat tanpa alat bantu. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A dikurang B dapat menggunakan konsep berikut. Yang pertama, perhatikan di sini bilangan bulatnya yang pertama adalah positif ya. Kemudian dikurang dengan bilangan bulat keduanya di sini positif. Maka bisa kita ubah nih. Tadi kan kalau pengurangan ini adalah menjumlahkan lawan dari pengurangannya ya. Berarti kita ubah menjadi penjumlahan di sini, kemudian lawan dari positif ya negatif, maka kita ubah seperti ini. Kemudian di sini positif dikurang negatif. Nah, kita ubah positif lawan dari negatif adalah positif. Kita ubah menjadi penjumlahan ya, dijumlahkan dengan bilangan yang keduanya ini kan bernilai positif ya. Lawannya adalah negatif. Kita ubah lagi menjadi positif, lawan dari negatif adalah positif. Untuk tandanya sama dijumlah, jika tandanya beda itu selisih atau dikurang. Contoh soal nomor 3. Ini kita melanjutkan contoh soal yang ada di slide sebelumnya ya. Nomor 3 yaitu min 76 dikurang 45. Kita bisa ubah menjadi min 76 ya ditambah dengan, nah ini kan 45 ini adalah positif. Positif berarti inversenya adalah negatif ya, berarti min 45. Ya kan? Ini tandanya sama nih. Kalau tandanya sama, ini kita jumlah. 76 ditambah dengan 45. Hasilnya adalah 121. Dan dia minus. Kalau tandanya sama, hasilnya juga mengikuti tandanya yaitu minus. Kemudian yang nomor 4, 34 dikurang min 59. Jadi kita bisa ubah menjadi 34 ditambah, nah min 59 ini lawannya adalah 59. Maka hasilnya 34 ditambah 59 adalah 93. Positif ya, karena 34-nya positif, 59-nya positif ya hasilnya juga positif. Kemudian yang nomor 5, min 36 ditambah 32. Ini sudah tidak perlu kita ubah ya. Berarti ini tandanya sudah berbeda, yang satu negatif, yang satu positif ya. Kalau beda tandanya berarti kita kurang. 36 dikurang 32 berapa? 4. Minus atau positif nih jawabannya? Jawabannya kita lihat 36 dengan 32 besaran mana? Besaran 36 ya. Nah, 36 di sini bernilai negatif, berarti kita ikuti nih. Berarti min 4. Yang nomor 6. Min 18 dikurang min 57. Jadi kita ubah min 18 ditambah lawan dari min 57 itu adalah 57. Ya, tandanya berbeda berarti kita kurang. Hasilnya 39. Nah, hasilnya ini positif. Kita mengikuti tanda dari 57 ini. 57 ini bernilai positif, maka hasilnya juga positif ya, karena di sini 57 lebih besar ya daripada 18. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Tentukan nilai dari operasi hitung berikut. Nomor 1, kita bisa hitung tanpa alat bantu ya. 4 ditambah min 6. Ini tandanya berbeda, 4-nya positif, min 6 ini negatif. Berarti kalau tandanya berbeda, kita kurangi 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. Positif atau negatif 2-nya? Kita lihat 6 dengan 4 besaran 6. Ya, 6 di sini bernilai negatif, berarti kita ikutilah tanda dari angka 6 ini, tandanya sama-sama negatif. Kemudian yang nomor 2, 10 dikurang min 12. Berarti kita rubah dulu 10 ditambah. Nah, min 12 ini punya lawan. Lawannya adalah 12. Maka hasilnya 22. Kemudian yang nomor 3. Min 76 dikurang min 42 dikurang 18. Ini kita rubah min 76 ditambah inverse-nya. Ini berarti 42. Ya, dikurang 18. Nah, kita kerjakan yang ini aja dulu. Min 76 ini nilainya negatif ditambah 42. Jadi tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, dikurang 76 dikurang 42, 34 ya. Nah, kita lihat tandanya 76 dengan 42 lebih besar 76. 76 ini bernilai negatif, jadi hasilnya negatif. Dikurang 18. Nah, ini kita rubah lagi aja. 34 ditambah dengan inverse-nya yaitu min 18. Nah,
Maka ini tandanya sama. Kalau tandanya sama, kita jumlahin aja 34 ditambah 18. Hasilnya 52. Tandanya negatif. Yang nomor 4, min 8 ditambah buka kurung 10 ditambah min 7. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 10 ditambah min 7 berarti tandanya berbeda ya. 10 positif, min 7 negatif. Berarti 10 dikurang 7 ini hasilnya adalah 3. Maka min 8 ditambah 3. Min 8 bernilai negatif, 3 bernilai positif. Tandanya berbeda, berarti kita kurangi. 8 dikurang 3, hasilnya 5. Minus apa negatif di sini? Di sini kita lihat 8 lebih besar ya dibandingkan dengan 3. Berarti mengikuti tanda si angka 8 ini. Berarti hasilnya adalah min 5. Kemudian yang nomor 5, 29 ditambah buka kurung min 48 dikurang buka kurung lagi min 19 dikurang min 118. Berarti yang harus dikerjakan yang ada di dalam kurung ini dulu. Nah, min 19 dikurang min 118. Berarti ini bisa rubah min 19 ditambah 118. Tandanya berbeda, kalau tandanya berbeda dikurang. Hasilnya adalah 99. Hasilnya positif ya, karena mengikuti si tanda dari angka 118. Kemudian, nah ini min 48. Jadi bisa ditulis dulu 29 ditambah dalam kurung min 48. Nah, ini kan tadi hasilnya adalah 99 ya. Dikurang 99. Nah, 29 ditambah yang ini bisa kita ubah menjadi min 48 ditambah min 99. Kalau tandanya sama ditambah. Jadi 147. Nah, maka 29 ini ditambah dengan 147. Hasilnya adalah 176. Nomor 6, 1 jam yang lalu suhu udara suatu tempat adalah min 5 derajat Celcius. Sekarang suhu turun menjadi 3 derajat Celcius. Berapa suhu udara di tempat itu? Suhu awalnya di sini adalah min 5 derajat Celcius. Kemudian turun ya. Kalau turun ini dikurang. Jadi kebalikan, kalau dia naik itu ditambah. Maka dikurang dengan 3 derajat Celcius. Ini kita bisa ubah, yaitu ditambah. Nah, inversenya dari 3 ini adalah min 3. Oh, ini tandanya sama. Kalau tandanya sama dijumlah 5 ditambah 3 ini 8. Kemudian tandanya minus ya, sama. Yang nomor 7, saat musim dingin, suhu malam hari di Kota Bogor adalah min 6 derajat Celcius. Jika pada pagi hari, suhu berubah menjadi min 1 derajat Celcius. Berapakah perubahan atau selisih suhu tersebut? Nah, ini di sini harusnya ada tanda kurungnya. Oke, suhu awalnya di sini min 6 derajat Celcius. Kalau selisih itu dikurang dengan min 1 derajat Celcius. Ya, berarti min 6 kita rubah dulu menjadi lawan dari min 1 ini adalah 1. Tandanya berbeda, kalau tandanya berbeda dikurang 6 dikurang 1, 5. Nah, kita ikuti tanda angka 6 ini itu adalah negatif, berarti di sini jawabannya min 5 derajat Celcius. Ya, sekian penjelasan saya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.